Selamat malam pemirsa, bertemu kembali dalam program TV Kita Sejahtera FKIP UKI di serial talk show edukasi bersama saya Santri Cynthia Purba. Ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, di mana mahasiswa diberikan kesempatan untuk memperoleh pengalaman belajar baik di dalam kampus maupun di luar kampus dalam berbagai bentuk kegiatan pembelajaran. Menjadi hal yang tidak asing lagi bagi kita, khususnya di dalam dunia pendidikan tinggi. Yang mana MBKM ini menjadi salah satu disruption dalam dunia pendidikan saat ini. Nah, malam hari ini kita akan berdiskusi seputar tantangan yang dihadapi serta peluang yang dapat dimanfaatkan dengan menerapkan program MBKM. Nah, secara khusus untuk program kampus mengajar yang saat ini sedang berlangsung. Nah, bersama kita telah hadir narasumber yang tentu saja sudah terjun langsung dalam mengikuti program MBKM ini, yaitu Kampus Mengajar. Bersama kita telah hadir pada malam hari ini, yaitu Ibu Dr. Familia Novita Simanjuntak, MSI. Selamat malam, apa kabar Ibu? Selamat malam Bu Santri, puji Tuhan, sehat dan luar biasa. Baik, terima kasih Bu sudah bergabung di dalam program TV Kita Sejahtera pada malam hari ini. Selanjutnya ada juga narasumber kita yang kedua, yaitu adalah Ibu Melia Dinasari Sebayang, SSIMT. Selamat malam Ibu Melia. Selamat malam Ibu Santri. Apa kabar salam Bu? sehat, salam sehat, kabar baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Melia sudah bergabung di dalam program kita pada malam hari ini. Nah, selanjutnya, selain dari kedua dosen kita yang luar biasa, bersama kita juga telah bergabung salah satu mahasiswa yang terpilih mengikuti program MBKM, yaitu program Kampus Mengajar yang kedua, yaitu Sydney Natasha. Halo, selamat malam Sydney Natasha. Selamat malam, Bu. Apa kabar Sydney? Puji Tuhan baik, terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Sydney sudah bergabung di dalam acara kita pada malam hari ini. Ya, selamat datang untuk seluruh narasumber dalam talk show edukasi di program TV Kita Sejahtera FKIP UKI pada malam hari ini. Ya, sesuai dengan tema kita pada malam hari ini, kita akan berbincang-bincang nih terkait program MBKM, yaitu program Kampus Mengajar 2, yaitu dengan tema Suka Duka Pelaksanaan Kampus Mengajar 2. Nah, selanjutnya, sebelum kita mengupas lebih dalam terkait program Kampus Mengajar, saat ini saya mungkin ingin lebih tahu lebih dalam bagaimana pandangan para narasumber kita ketika pertama kali Mas Menteri mendengungkan program Kampus Merdeka, begitu. Apakah bagaimana pengalaman Bapak, Ibu, atau seluruh narasumber terkait dengan program MBKM ini, bagaimana para narasumber boleh mempersiapkan diri dalam menjalankan program Kampus Mengajar. Nah, kira-kira dari Bu Familia terlebih dahulu nanti, apa yang terbersit di benak Ibu tentang Kampus Merdeka dan bagaimana menyikapi perubahan ini? Silakan Bu Fam. Halo, Bu Familia. Oh, mohon maaf, tadi lupa meng-unmute. Terima kasih Bu Santri. Saya akan coba sampaikan secara singkat, mudah-mudahan singkat, apa yang terbersit di benak saya ketika MBKM pertama kali disampaikan oleh Mas Menteri. Saya sangat senang sekali pada akhirnya Indonesia mempunyai terobosan, khususnya di bidang pendidikan, yang saya katakan bisa dibilang menjadi upaya maksimal untuk pendidikan bisa survive di tengah tekanan arus teknologi yang begitu cepat. Nah, dengan adanya terobosan ini, Mas Menteri istilahnya meluncurkan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka dengan 8 skema yang berbeda dengan ciri khasnya masing-masing. Dan kebetulan saya terjun langsung sebagai dosen pembimbing lapangan Kampus Mengajar 2. Dan pertama kali juga di SMP, karena Kampus Mengajar 1 itu ternyata hanya SD yang terakreditasi C. Dan kagetnya, saya ditugaskan di SMP yang terakreditasi A. Artinya, wah, ini Mas Menteri maksudnya bagaimana ya? Harusnya, idealnya bantuan itu kan memang Kampus Mengajar ini kan di dalam skemanya MBKM itu adalah asisten mengajar. Artinya, ada bantuan dalam proses pembelajaran kepada siswa. Idealnya diberikan kepada yang terakreditasi C. Tetapi ini terakreditasi A. Dan
setelah saya terjun langsung dan bertemu dengan kepala sekolah, akhirnya saya menyadari bahwa ya, bantuan memang dibutuhkan oleh semua orang. Tanpa memandang status, tanpa memandang ya predikat sekolah seperti itu, karena sasarannya memang pelajar. Atau apa di sini adalah siswa. Nah, jadi ya itulah yang terbersih di benak saya. Inilah harapan untuk Indonesia maju ke depan, supaya kita tidak lagi melihat ke belakang, karena dengan kampus mengajar tidak ada waktu untuk waktu luang untuk bersantai, karena memang begitu banyak program yang harus dilakukan khususnya oleh mahasiswa, dan saya berharap program ini juga menggeliatkan lagi semangat siswa untuk belajar, bukan sekedar tahu yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, tetapi terliterasi. Artinya mereka dapat menjadi agen-agen pembawa solusi bagi masalah yang mereka hadapi. Demikian Bu Santri, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Fam. Iya benar ya. Jadi MBKM ini menjadi terobosan untuk kemajuan pendidikan Indonesia. Nah, bagaimana dengan Ibu Melia? Nah, kalau melihat latar belakang Ibu Melia dari Fakultas Teknik, begitu ya, dari dosen Fakultas Teknik. Namun, bagaimana pandangan Ibu ketika mendengarkan program MBKM pertama kali 1,5 tahun yang lalu didengungkan oleh Mas Menteri? Silakan, Bu Melia. Ya, terima kasih Ibu Santri. Ketika Pak Nadiem mengumumkan adanya perubahan kurikulum, yaitu Kampus Merdeka, dan saya itu langsung terbayang adalah, wow, kayaknya enak sekali mahasiswa sekarang, ya kan? Artinya bahwa tidak harus kuliah di tempatnya, bisa magang, bisa pertukaran pelajar, yang semuanya diatur oleh negara dan dibiayai oleh negara. Itu rasanya seperti ada keirian ya, ada keirian. Tapi saya berpikir lagi, saya sebagai dosen wajib mendukung yang namanya Kampus Merdeka. Jadi ketika UKI dengan gencarnya melakukan program Kampus Merdeka, kurikulum Kampus Merdeka, dan ketika ada pengumuman adanya pendaftaran kampus mengajar, lalu saya mengajukan izin agar saya yang bukan dari SKIP ikut dalam kampus mengajar, karena saya memang latar belakang juga keluarga adalah pendidik, jadi ingin sekali gabung dengan kampus mengajar tahap 2 Kampus Merdeka. Nah itulah, jadi yang terbayang saya adalah, wow, saya ingin mahasiswa itu bisa terbuka bersosialisasi dengan yang lainnya. Itulah yang saya lihat pertama kali. Terima kasih Bu Santri. Baik, terima kasih Bu Melia. Ada keirian berarti begitu ya Bu? Ya, kalau keirian berarti nanti memberikan yang terbaik bagi seluruh mahasiswa ketika melakukan program MBKM ini, begitu ya Bu? Betul sekali. Dari iri jadi maju, gitu ya Bu Santri ya? Iya, betul Bu, betul. Nah, kalau itu jawaban dari dua narasumber kita yang berlatar belakang adalah dosen sebagai dosen pembimbing lapangan di program Kampus Merdeka, begitu. Nah, bagaimana dengan pandangan salah satu mahasiswa kita, yaitu untuk Sydney. Sydney sendiri ketika pertama sekali mengetahui akan diberlakukannya MBKM. Nah, kalau kita berbicara MBKM, maka ini berbicara tentang memerdekakan siswa, mahasiswa untuk belajar nih. Nah, bagaimana menurut Sydney program MBKM ini ketika pertama kali mendengarkan program ini? Silakan, Sydney. Ya, terima kasih Ibu. Jadi pertama kali saya dengar tentang Kampus Merdeka ini atau MBKM itu tahun lalu. Tapi saya yang pertama kali terlintas itu, saya merasa saya nggak ada kesempatan, karena waktu saya pertama kali tahu informasi itu, terus saya bikin akunnya, merasa program-programnya belum rampung atau nggak akan rampung dalam waktu yang cepat. Jadi saya sama seperti Bu Melia, kayak enak ya adik tingkat, udah pas mereka masuk kampus nanti udah banyak program pertukaran mahasiswa, terus ada yang studi independen juga, magang, segala macam. Tahu-tahu UKI, saya pertama kali tahu itu yang kampus mengajar 1 itu dikasih tahu sama BKMA. Kemudian ternyata kampus mengajar 2 itu ternyata kayak UKI lebih bersemangat menyambut kampus mengajar ini, program ini. Dan yang saya rasa itu saya sangat bersyukur, senang dan bersemangat sekali. Akhirnya saya ngerasa saya punya kesempatan untuk ikut salah satu dari program kampus mengajar itu. Dan puji Tuhannya, kami mahasiswa, khususnya mahasiswa tingkat akhir itu merasa sangat didukung, terbimbing, dan terfasilitasi oleh UKI ini. Karena kita berkesempatan untuk mengikuti salah satu program dari kampus mengajar. Begitu.
Oke, terima kasih Sydney. Jadi ini kesempatan ya untuk mengikuti program MBKM, jadi banyak menggali dan banyak belajar nanti di berbagai program MBKM. Nah kalau tadi mengingat ada adik tingkat yang mungkin punya kesempatan, ternyata Sydney sendiri memiliki kesempatan itu, begitu ya. Nah, mungkin mengikuti lagi tadi jawaban dari Bu Fam dan Bu Melia beserta Sydney, saya tertarik dengan pernyataan dari Bu Familia tadi menyatakan bahwa ini salah satu terobosan untuk pendidikan maju, begitu. Nah, kira-kira peluang-peluang apa nih, Bu, dari Bu Familia yang Ibu lihat secara langsung ataupun bayangan-bayangan begitu ya? Terobosan-terobosan yang seperti apa atau peluang-peluang yang seperti apa yang Ibu lihat untuk memajukan pendidikan tinggi? Ya, silakan Bu Familia. Baik, terima kasih Bu Santri. Kalau misalnya pertanyaan tentang peluang, bisa panjang Bu Santri ini ya penjelasannya, karena peluang ini bagi saya, bagi pandangan saya itu seperti jaring-jaring laba-laba. Dia mencakup banyak dimensi, tetapi kalau boleh saya menggambarkan secara singkat, mudah-mudahan dapat diterima dalam benak kita masing-masing. Pertama kali peluang yang paling besar adalah untuk lulusan Universitas Kristen Indonesia yang terlibat di dalam kampus mengajar ya. Dan umumnya untuk mahasiswa, semua mahasiswa yang terlibat dalam kampus mengajar ini, saya berbicara tentang kampus mengajar karena yang skema lain saya tidak tahu ya. Kenapa ini menjadi peluang bagi lulusan? Karena inilah persiapan mereka untuk menghadapi tantangan dunia yang sebenarnya, yang bukan dijalani di sekolah. Artinya, mereka dituntut secara cepat untuk menyelesaikan masalah pada saat mereka berhadapan dengan masalah itu. Karena kalau mereka menunda, maka masalah itu akan menumpuk dan itu menjadi bumerang buat diri mereka. Jadi kampus mengajar itu memaksa mahasiswa untuk bekerja cepat, berpikir cepat, dan membuat keputusan yang cepat, namun hati-hati. Karena bersinggungan dengan banyak pihak, bersinggungan dengan banyak kepentingan, apalagi di sini kita, khususnya mahasiswa ya, saya sebut kita karena saya juga terlibat dalam pembimbingan mahasiswa, itu bersinggungan dengan kehidupan guru yang belum pernah diganggu sebelumnya. Jadi peluang ini besar, tetapi sulit untuk diakses gitu. Nah itu satu peluang. Yang peluang untuk lembaga pendidikan tinggi yang terlibat dalam kampus mengajar, tentu saja ini menjadi peluang yang sangat baik untuk memperkenalkan dirinya secara nasional terutama. Melalui dosen-dosen yang terlibat, melalui mahasiswa yang terlibat dalam program kampus mengajar. Dan yang peluang berikutnya adalah dari ke dunia pendidikan sendiri, ke satuan pendidikan, entah itu SD atau SMP, mereka sudah bisa mempunyai peta sumber daya manusia yang akan menjadi guru di sekolah mereka. Dan guru sendiri pun yang masih terlibat aktif di sekolah juga dapat inspirasi yang baru, ide-ide yang segar gitu. Tapi tentu saja peluang ini dapat terjadi ketika semua pihak terbuka dengan kerendahan hati untuk saling berkolaborasi, karena perubahan itu tidak mudah diterima. Begitu ya Bu Santri. Jadi saya pikir 3 peluang ini sudah sangat besar, nanti tinggal dijabarkan lagi menjadi yang lebih rinci lagi. Terima kasih Bu Santri. Terima kasih Bu Fam. Nah, saya melihatnya ini ada peluang dan juga bagaimana kesempatan bagi seluruh pelajar begitu ya Bu, untuk cepat, tepat, dan bijak begitu. Cepat, tepat, bijak, sehingga perlu kehati-hatian di dalam mengambil berbagai keputusan. Nah, kalau tadi berbicara tentang program MBKM 1,5 tahun yang lalu yang sudah didengung-dengungkan, dan tahun ini UKI berjuang untuk mengikutinya begitu ya, untuk mengimplementasikannya. Nah, kalau kembali kepada Ibu Melia, ya Ibu Melia ya, terkait dengan kampus Merdeka dan salah satu bentuk programnya yaitu adalah kampus mengajar. Nah, kalau saat ini adalah kampus mengajar 2. Dengan latar belakang Ibu sebagai dosen Fakultas Teknik gitu ya, tertarik dan menjadi dosen pembimbing lapangan begini. Nah, kira-kira apa yang menggerakkan hati Ibu sehingga akhirnya mau dan akhirnya mengambil bagian di dalam program MBKM ini? Atau khususnya di dalam bagian bentuk kampus mengajar 2 yang saat ini sedang berlangsung. Silakan Bu Melia. Mohon di unmute. Oke, silakan Bu Melia. Terima kasih Bu Santri. Ya, jadi latar belakang saya mengambil atau minta izin kepada Pak Rektor untuk menjadi dosen pembimbing lapangan kampus Merdeka, kampus mengajar itu adalah
karena latar belakang keluarga kami yang memang pendidik. Nah, jadi itu satu. Kemudian yang kedua, memang saya bukan dari FKIP. Saya memang ngajar di teknik mesin. Dan kenapa saya tertarik? Karena saya tidak ada bayangan ngajar di SD dan SMP. Pokoknya saya mengajar. Itu intinya ya. Kenapa? Karena latar belakang saya ketika sebelum saya menjadi dosen, saya adalah guru SMA. Guru SMA di Katolik di Galaksi yang mana saya mengajar fisika, kemudian saya mengajar robotik, sehingga saya bisa membawa siswa menang kompetensi lomba robotik di Asia Pasifik gitu ya. Jadi hanya bayangan saya adalah saya ingin menyalurkan talenta saya di dosen mesin lalu berhubungan dengan fisika dan robotik dan elektronik gitu ya. Dan saya tidak pernah terpikir yang namanya ngajar SD dan SMP karena saya tidak baca buku panduannya gitu ya. Pokoknya saya daftar gitu ya. Jadi ternyata saya diterima di SD. Saya diterima di SD dan kemudian SD-nya pun bukan SD negeri, tapi SD Islam Al-Hidayah. Dan di situ saya saya itu adalah orang yang paling anti ngajar SD. Ya, walaupun keluarga saya ada yang ngajar SD, karena kalau ngajar SD berarti gurunya biasanya talentanya bagus-bagus, ilmunya pintar-pintar, karena dia tahu segalanya. Tapi kenapa saya tetap mau jadi DPL, dosen pembimbing lapangan? Karena saya di situ belajar bahwa mereka aja bisa kok mendidik anak SD. Kenapa saya tidak bisa? Ternyata dari situ saya belajar bahwa dengan adanya kampus mengajar, satu, saya bisa menambah jaringan pertemanan. Kedua, saya belajar kesabaran. Karena menghadapi anak SD ya. Kemudian yang ketiga, saya bisa belajar untuk diri saya sendiri dulu ya. Saya bisa belajar bahwa kamu tuh belum pintar sebenarnya. Kamu itu sebenarnya harus bisa merendahkan hatimu. Nah, itu. Jadi dengan adanya kampus belajar ini saya mengambil positifnya itu. Lalu bagaimana dengan nilai plus untuk institusi? Ya pasti dengan banyaknya dosen yang menjadi DPL, berarti itu bisa menaikkan nilai daripada institusi kita, khususnya UKI. Nah itu. Jadi kalau Ibu tadi bilang bahwa ini bukan orang FKIP tapi berani mengajukan ke kampus mereka, kita harus lihat bahwa itu bukan hanya mengajar, tapi di situ kita belajar bagaimana bisa sabar, rendah hati, dan mau mengatakan bahwa saya belum pintar. Nah, itu dia. Mungkin itu Bu Santri kenapa saya ingin sekali berkecimpung di dalam programnya Pak Nadiem, Kampus Merdeka. Nah, mungkin itu Pak Bu Santri. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Melia. Jadi selain mengajar, juga belajar begitu ya Bu, untuk bisa tetap berkontribusi. Apalagi dengan latar belakang Ibu sudah pernah menjadi guru, begitu ya. Jadi ini menjadi peluang dan juga kesempatan belajar bagaimana kehidupan pendidikan untuk anak-anak SD ternyata ditempatkan di sekolah dasar. Gitu. Nah, kita mungkin bisa lanjut kepada Sydney. Nah, kalau Sydney tadi menyampaikan bahwa mengambil program MBKM, khususnya kampus mengajar, karena memang saat ini atau secara tidak langsung pada bulan Juli lalu, kampus mengajar sedang dibuka sehingga didengung-dengungkan di fakultasnya. Gitu. Nah, kira-kira Sydney, secara pribadi, kenapa kamu tertarik dengan program kampus mengajar ini? Atau kenapa tidak mengambil program reguler saja? Atau kenapa tidak mengambil bentuk MBKM yang lain? Karena banyak ya, studi independen, magang, lalu proyek kemanusiaan, lalu ada juga pertukaran pelajar, begitu. Nah, kira-kira kenapa nih, Sydney? Silahkan, Sydney. Ya, terima kasih, Bu. Sebelumnya, kenapa alasan saya ini ikut kampus mengajar sebenarnya cukup kuat, karena di saat itu, atau tepatnya di akhir Juli, itu kebetulan semester saya itu sudah waktunya magang. Jadi saya ada dua pilihan antara PPL atau ikut kampus mengajar ini. Dengan segala pertimbangan, plus minus dari magang, PPL itu sendiri, dan plus minus dari kampus mengajar, saya memilih kampus mengajar. Kemudian di web kampus Merdeka itu ada lagi banyak program magang sama studi independen. Saya juga coba daftar di studi independen tentang pendidikan, tentang kurikulum segala macam. Nah, yang panggilan wawancara sudah banyak datang dari studi independen dan magang. Kemudian akhirnya kampus mengajar itu mengeluarkan pengumuman bahwa saya diterima. Nah, dari situ saya langsung menerima kampus mengajar.
Karena menurut saya di kampus mengajar itu, tantangan yang diberikan kampus mengajar itu lebih challenging. Karena yang dari saya lihat, dari angkatan pertama, sekolah yang diberikan itu sekolah yang luar biasa butuh bantuan dan cenderung untuk mengakses ke sananya itu cukup sulit. Nah, dari situ saya mulai, salah satu strong reason saya kenapa saya mau ikut kampus mengajar. Kemudian peluangnya juga lebih besar untuk diri saya sendiri berkembang di sana, karena seperti sesuai ekspektasi saya sebelum mendaftar, di sana kita benar-benar harus menekan diri kita, nggak bisa menempatkan diri kita tuh di atas. Kita juga benar-benar melihat sekitar, istilahnya melihat Indonesia lebih dekat. Jadi Indonesia tuh nggak cuma sekolah yang ada di Cawang, di Bekasi, ternyata banyak juga sekolah yang benar-benar butuh bantuan kita. Kemudian alasan yang ketiga yang benar-benar membuat saya fix terima kampus mengajar adalah saya merasa kesempatan seperti ini nggak bisa datang 2 kali. Untuk bekerja bersama teman-teman yang datang dari background yang berbeda-beda, kemudian belajar bersama 22.000 mahasiswa yang diterima kampus mengajar, menjadi duta, yang dikirim langsung oleh Pak Nadiem, itu nggak akan datang 2 kali. Dan perjalanan ke sekolah yang mungkin cukup ekstrim medannya, itu mungkin nggak akan datang 2 kali. Jadi saya menganggap ini tantangan dan berkat buat saya. Oke. Ya, terima kasih Sydney. Nah, kalau tadi mengikuti dari statement yang disampaikan oleh Sydney bahwa ini salah satu program yang challenging, begitu ya. Nah, sesuai dengan tema kita suka dukanya kampus mengajar 2, begitu. Nah, kalau kita flashback bahwa program ini sudah terlaksana ya, atau sedang berjalan. Dan pengumumannya di bulan Juli lalu dilakukan pelatihan dan sudah melakukan kampus mengajar ini sekarang, begitu. Nah, kalau Sydney sendiri, bagaimana suka dukanya? Mungkin kita pertama kali dari sukanya dulu deh. Nah, sukanya melakukan program kampus mengajar ini selama ini, sejauh ini, begitu, dari sini. Iya, sukanya itu yang pertama kali dirasa sukanya itu waktu diterima pastinya. Saya ingat banget itu pengumuman tengah malam. Tiba-tiba saya cek yang servernya sempat down, tiba-tiba ada pengumuman saya diterima, lampu hijau, itu senangnya luar biasa. Kemudian pas pembekalan juga saya berkesempatan satu zoom sama Pak Nadiem, itu senang juga. Dan tiba di hari saya harus mengajar, senangnya adalah ketemu sama anak-anak. Mungkin karena memang saya suka sama anak-anak, awalnya saya takut untuk kasih treatment ke mereka, apakah yang saya lakukan terlalu tegas atau terlalu manjain mereka. Ternyata memang semua itu butuh proses, jadi nggak langsung sekali ngajar saya bisa, karena saya basicnya juga bukan PGSD. Anak SMA sama anak SD ternyata psikolognya juga beda, perkembangan sosial emosinya juga beda. Di situ saya belajar banyak. Dari proses itu selama saya mengajar 1 bulan ini, sukanya dalam mengajar itu ternyata anak-anak suka kalau ada kakak-kakak datang ke sekolah mereka. Selama ini mereka ngelihatnya Bu Guru, Pak Guru ini galak, Bu Guru ini apa. Pas ada wajah baru tuh mereka excited banget gitu. Kayak sama teman-teman saya, kalau misalkan kita udah datang nih masuk lapangan, pasti langsung diteriakin kasih nih dari atas, kayak berasa ada fansnya gitu. Itu jadi satu semangat yang ini sih, pagi-pagi disemangatin gitu, dilambai-lambain sama anak-anak SD, itu seneng banget. Terus yang senangnya lagi, puji Tuhan banget, teman-teman sekelompok saya itu semuanya kooperatif, bisa diajak kerjasama, seru juga, terus sama-sama punya visi misi yang sama, tanpa kita harus terlalu banyak komunikasi, ternyata visi misi kita udah sama. Nah, dari situ sih sukanya luar biasa. Guru-guru di sana juga welcome sekali sama kita, karena saya dengar dari banyak cerita mahasiswa angkatan KM2 saya, guru-gurunya ada yang aji mumpung, segala macam. Puji Tuhan sekali, guru-guru di sekolah saya itu malah senang berasa dapat teman baru. Oh iya, jadi membawa suasana baru begitu di sana ya. Kalau tadi melihat dan mendengar perkataan dari Sydney, jadi idola anak-anak nih di sana ceritanya, begitu ya. Nah, kalau demikian, kalau boleh tahu Sydney penempatan di mana sekarang sedang kampus mengajarnya, lalu tempat tinggalnya sebenarnya di mana nih? Kalau kita melihat dari segi lokasi penempatan kampus mengajar yang dilakukan oleh Sydney. Jadi saya itu domisilinya di Bojonggede, Bogor, Kabupaten Bogor. Kemudian sekolah saya ditempatkan itu di Cisarua, Puncak. Jadi di Cimory, kalau Bapak Ibu tahu, nah di belakang Cimory. Jadi di situ ada satu desa, nah di situ saya ditempatkan. Nah, jarak dari Bojonggede
ke puncak itu, atau rumah saya ke puncak itu 14 km kurang lebih, perjalanan 1 jam. Nah, itu yang saya bilang challenging juga, dan puji Tuhan saya dapet, itu 1 jam perjalanan naik motor, itu kayak agak pegel juga bawa motor gitu. Saya sama teman-teman lain berempat kayak touring gitu, jadinya belakang-belakangan, saling jaga, ada yang di depan, ada yang di belakang, jaga, ada yang nggak, jangan ketinggalan gitu sih. Oke, jadi pulang pergi dari rumah ke tempat mengajar, begitu nih ceritanya saat ini. Wow, sangat luar biasa ya perjuangannya. Jadi ceritanya touring tiap hari, begitu ya? Touring tiap hari. Oke, kalau demikian tadi masih sukanya semua. Kayaknya touring yang tiap harinya apakah suka atau duka? Saya kurang tahu nih. Apakah termasuk duka atau suka nih yang touring tiap hari? Karena dua-duanya. Jadi dukanya itu ngantuk. Ada teman saya yang sering oleng gitu. Oke. Sarannya di situ. Lalu kalau demikian, sejauh ini kan masih sukanya yang terlihat. Apakah dukanya sudah terlihat juga atau sudah berasa? Sudah. Ya, apa nih dukanya? Dukanya itu sebenarnya waktu pertama kali observasi pertama, itu udah merasakan banget tuh tantangan dari sekolahnya, di mana jadi fasilitasnya nggak ada, segala macam kurang, kelasnya tidak memadai, orang tua dari siswanya sendiri tidak support, tidak peka, segala macam. Nah, itu menurut saya tantangan yang paling besar, dan jadi kesedihan saya sendiri gitu. Cukup banyak siswa-siswa saya yang anak broken home, jadi sering nggak masuk, terus orang tuanya tidak mendukung mereka dalam pembelajaran. Jadi sebenarnya mereka itu pengen belajar, tapi orang tuanya sendiri nggak mau mendampingi. Padahal seperti yang kita tahu, belajar dari rumah itu perlu banget peran orang tua sebenarnya. Nah, itu dukanya. Sama udah sih, kayaknya itu yang dukanya. Nah, kira-kira kalau Sydney sendiri bagaimana menghadapi siswa-siswi yang demikian begitu? Sedangkan proses pembelajaran dan tujuan pembelajaran harus tercapai, dan ternyata kondisi siswa demikian. Nah, strategi-strategi apa nih yang Sydney sudah pelajari atau sudah terapkan sejauh ini? Nah, yang saya lakukan itu kan setiap pembelajaran itu selalu evaluasi sama kepala sekolah dan guru wali kelasnya. Selalu evaluasi, kemudian kita itu selalu ngajuin nama-nama. Yang dalam pembelajarannya lumayan sulit atau alot gitu, kita selalu ngajuin nama-nama. Terus kita klarifikasi, benar nggak anak-anak ini memang butuh bantuan ekstra, dan ternyata benar. Anak-anak ini background-nya itu kurang bagus nih keluarganya. Terus kepala sekolahnya secara mungkin cukup pribadi itu minta sama kita untuk dampingin lebih ke anak-anak itu. Jadi kita punya tujuan tersendiri, visi misi tersendiri di luar adaptasi teknologi dan segala macam. Tujuan kelompok kami itu untuk membantu anak-anak yang memang dalam kondisi khusus itu, seperti keluarganya kurang, secara ekonomi kurang gitu. Nah, karena bulan ini baru identifikasi dan emotional bonding sama anak-anak, jadi mungkin program seperti kita mengunjungi rumahnya, terus kita tanya-tanya, kita adain konseling sama anaknya, itu mungkin baru dilakukan Senin depan ini. Karena cukup sulit juga, anaknya jarang masuk kalau untuk anak yang spesial ini itu. Jadi banyak tantangannya, dukanya juga. Ya, betul ya. Jadi perlu effort untuk personal approach dengan siswanya di tengah situasi siswa yang mungkin minat belajarnya kurang, atau mungkin kondisi lingkungannya, latar belakangnya yang membuat sulit untuk belajar gitu. Jadi tantangan tersendiri, dan diperlukan kepekaan sosial jadinya ya. Ketika mengajar, bukan hanya mengajar, tapi juga memberikan dampak dan pengaruh yang positif secara sosial. Oke, itu untuk Sydney yang sudah dialami di lapangan langsung gitu. Nah, kalau sebagai dosen pembimbing lapangan, nih untuk ibu-ibu sekalian, Bu Melia dan Bu Familia, suka duka yang dialami ketika kita hanya bisa membimbing mahasiswa dari jauh, seperti yang sudah dialami oleh Sydney, mungkin saja mahasiswa kita mengalami demikian, begitu. Nah, kira-kira bagaimana suka duka dari ibu-ibu sekalian? Nah, untuk ini kita hold dulu setelah jeda pariwara berikut ini.
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kristen Indonesia FKIP UKI mempunyai visi menjadi fakultas yang unggul di bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi yang adaptif dan perkembangan ilmu dengan teknologi berdasarkan Pancasila dan nilai-nilai Kristiani se-Jabodetabek pada tahun 2025. Misi FKIP UKI 1. Menyelenggarakan pendidikan pengajaran dan pelatihan yang berkualitas, inovatif, adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Menyelenggarakan penelitian di bidang ilmu pendidikan, pengajaran, dan bidang keilmuan lainnya. 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berguna bagi kebutuhan dan pengembangan potensi masyarakat yang berkelanjutan. 4. Menyelenggarakan kerjasama dengan institusi terkait baik dalam maupun luar negeri. Salam bahagia. Salam Pancasila. Terima kasih. Ya, pemirsa, kembali lagi di Talkshow Edukasi program TV Kita Sejahtera FKIP UKI dengan tema Suka Duka Pelaksanaan Kampus Mengajar 2. Nah, seperti yang sebelumnya pada pertanyaan kita, yaitu tentang suka duka yang dialami oleh dosen pembimbing lapangan yang diwakili oleh Bu Melia dan juga Bu Familia. Nah, bagaimana nih ibu-ibu sekalian terkait dengan sukanya maupun dukanya yang dialami? Mungkin dari Bu Familia terlebih dahulu. Silakan Bu Fam. Baik, terima kasih Bu Santri. Sejujurnya ini pertanyaan yang cukup sulit untuk saya jawab sebenarnya, karena terutama itu soal duka ya. Tapi saya awali dengan suka lah dulu. Suka saya ketika diberi kesempatan untuk menjadi salah satu DPL kampus mengajar, itu seperti mendapatkan sebuah kehormatan yang saya tidak pernah bayangkan sebelumnya, kehormatan untuk terlibat langsung dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, meskipun saya ditempatkan di Jakarta. Nah, seperti statement saya di awal, dan bahwa saya ditempatkan di SMP yang terakreditasi A. Sejujurnya, sempat kecewa sebenarnya. Sejujurnya, kenapa kok akreditasi A gitu? Padahal ya buku panduan yang saya baca, itu akreditasi C gitu. Lalu, ya oke. Karena saya tadi sukanya sudah sangat besar, akhirnya saya memutuskan ya, apapun itu saya jalani. Karena memang ada sesuatu, tidak mungkin sesuatu terjadi tanpa ada alasan. Jadi pasti ada sesuatu kenapa saya dan mahasiswa ditempatkan di SMP terakreditasi A. Dan suka berikutnya adalah saya bisa mengenal mahasiswa dari universitas lain. Dan ini nggak pernah dapat saya bayangkan sebelumnya kalau misalnya secara sengaja ya, ini kan secara sengaja, artinya saya melamar, diberi kesempatan untuk bersinggungan dengan mahasiswa yang berasal dari 7 kampus yang berbeda, dengan karakternya masing-masing, itu menjadi sebuah kesukaan buat saya karena
saya senang bertemu dengan orang-orang baru, pemikiran-pemikiran baru, dan ya intinya saya mendapat kesegaran barulah selain bersinggungan dengan mahasiswa UKI seperti itu. Dan kesukaan berikutnya adalah yaitu kembali lagi ke dunia administratif di mana di sini terkait dengan perizinan ya. Ya kalau dalam bahasa, mohon maaf nih kalau saya salah nih, saya mau pakai bahasa Jawa nih, kula nuwun gitu ya, permisi gitu, bahwa kami membawa program yang baik dari kampus mengajar, bahwa kami datang untuk mendampingi siswa meningkatkan literasi matematika, literasi sains, dan bahkan adaptasi teknologi gitu ya. Itu kesukaan yang cukup dominan yang saya rasakan ketika bergabung dalam kampus mengajar 2. Nah, terkait dengan duka nih, saya berusaha untuk tidak menganggap ini duka, tetapi ini adalah kendala yang saya hadapi bersama dengan mahasiswa DPL. Jadi tentu yang pertama kali tadi soal administrasi itu ternyata tidak mudah untuk meminta izin kepada sekolah. Apa sebenarnya maksud dari kampus mengajar 2 ini? Apa program-program yang akan dilakukan? Saya seperti bernostalgia lagi ketika saya melakukan penelitian disertasi saya gitu. Waduh, ini panjang ini. Nah, tapi ternyata sekolah sangat welcome. Karena meskipun mereka mengakui mereka adalah akreditasi A, mereka mengalami kesulitan yang sama dalam pembimbingan belajar siswa secara online. Karena kan sekolah sekarang masih online dari rumah. Jadi ceritanya itu mirip-mirip dengan cerita pengalaman pembelajaran di sekolah lain yang tidak terakreditasi A. Lalu saya bilang, oke, ini dia. Ini dia satu alasan yang membuat saya ditugaskan di SMP terakreditasi A gitu. Jadi dan kendala berikutnya yaitu dari guru-guru tadi statement saya di awal, perubahan itu bukan sesuatu yang mudah untuk diterima. Jadi saya melihat ada seperti kesan tidak percaya bahwa masa masih mahasiswa udah bisa ngajar gitu. Ya, sehingga saya sebagai DPL mengatakan no, mahasiswa tidak mengajar Bapak Ibu, mahasiswa menjadi asisten Bapak Ibu. Jadi challenging banget seperti kata Siti ya, meyakinkan guru bahwa mahasiswa ini tidak mengganti peran mereka sebagai guru. Itu sulit sekali untuk meyakinkan itu. Karena memang guru harus melihat secara langsung, oh ini tidak, karena di SMP yang saya ditugaskan itu banyak yang senior. Jadi saya dapat menangkaplah sense itu seolah-olah mau digantikan. Nah, lalu saya mau meyakinkan lagi bahwa mahasiswa tidak mengganti peran guru. Nah, gitu. Nah, yang terakhir adalah kendala dengan penyelarasan ritme dengan Sudin setempat. Karena Sudin punya visi misi, lalu Kemdikbud juga punya visi misi. Nah, DPL di tengah-tengah nih, bagaimana memfasilitasi kedua roda ini supaya jalannya bersamaan, simultan. Sehingga kampus mengajar di SMP 82 Jakarta dapat berjalan dengan lancar selama 5 bulan ke depan. Itu. Begitu Bu Santri, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Fam. Nah, kalau mendengarkan tadi terkait dengan punya tantangan tersendiri membimbing mahasiswa dari 7 universitas yang berbeda, dengan karakter yang berbeda, dan pembimbingan pastinya dilakukan secara online. Begitu ya, Bu? Nah, kira-kira tantangan-tantangan apa yang Ibu hadapi untuk mengenal tiap-tiap pribadi dari mahasiswa ini, supaya ketika mereka melakukan asistensi mengajar, mereka bisa maksimal, begitu ya, proses pengenalan mahasiswa. Bagaimana nih tantangannya? Lalu strategi apa yang Ibu lakukan sejauh ini untuk membimbing seluruh mahasiswa yang terdiri dari 7 kampus berbeda? Silakan, Bu. Wah, terima kasih Bu Santri. Sejujurnya saya tidak menemukan bahwa persinggungan dengan mahasiswa dari 7 kampus yang berbeda itu sebagai tantangan. Bagi saya itu sesuatu yang biasa. Karena memang dalam kehidupan saya sebagai dosen dan juga terlibat aktif di masyarakat, bertemu dengan banyak karakter itu menjadi sesuatu yang biasa. Apalagi karakter mahasiswa ternyata mirip-mirip. Entah itu mahasiswa UKI, entah itu mahasiswa luar UKI gitu. Jadi, oke, ternyata ya beginilah mahasiswa gitu. Dan ya saya bersikap biasa saja, mendampingi mereka ya semampunya, meskipun istilahnya DPL ini setara SKS itu tidak sebesar mahasiswa gitu, tapi saya berusaha untuk ya menjalankan peran ini semaksimal mungkin supaya program kampus mengajar 2 ini berjalan dengan baik. Jadi puji Tuhannya semua mahasiswa di bawah bimbingan saya itu punya inisiatif yang baik. Mereka tahu apa yang harus dikerjakan, hanya saja memang mereka masih minder. Masih minder, aduh Bu, bagaimana cara ini? Nah, jadi kebanyakan saya memang memberikan penguatan kepada mahasiswa, ya kamu bisa. Caranya begini, bahkan sampai saya mengirimkan contoh SMS ke guru, ke kepala sekolah, ya apa boleh buat, itu salah satu cara pendampingan yang paling cocok untuk mahasiswa, untuk meningkatkan kepedean mereka. Tapi dengan cara ini mereka bisa jalan sendiri. Sekarang
puji Tuhan tidak ada contoh-contoh SMS yang saya harus berikan kepada mereka ketika harus berkomunikasi dengan Kepsek atau guru-guru di sekolah. Begitu Bu Santri. Terima kasih. Berarti sekarang sudah mulai membaik begitu ya Bu. Nah kalau melihat tadi mengingat bahwa ada guru-guru yang mungkin merasa seperti ingin digantikan begitu. Nah sejauh ini bagaimana strategi yang Ibu lakukan ataupun hal-hal yang Ibu lakukan sehingga gurunya merasa bahwa mereka bukan diganti tetapi dibantu gitu ya. Dan bagaimana sejauh ini relasi antara mahasiswa kita atau mahasiswa yang Ibu bimbing dengan guru-guru yang ada di sekolah begitu. Mungkin apakah sekarang jadinya mereka sama-sama bekerja sama, punya semangat, punya power yang sama akhirnya untuk melakukan perubahan di sekolah itu. Nah, bagaimana Bu? Oke, baik, terima kasih Bu Santri. Wah, ini bisa panjang ini ceritanya. Oke. Karena tadi ini Jakarta masih PPKM, jadi guru yang ada di sekolah itu sering berganti jadwal dan selalu tidak guru yang sama pada hari yang berbeda. Jadi sepertinya mahasiswa itu seperti tadi saya katakan, mahasiswa dituntut untuk cepat berpikir, cepat bertindak, dan cepat mengambil keputusan, tetapi hati-hati karena bersinggungan dengan banyak orang, banyak kepentingan. Jadi saya mengatakan kepada mahasiswa, ini kamu seperti PDKT nih, kita sama-sama orang asing, kamu tidak kenal dengan guru, bagaimana kamu PDKT dengan orang yang sangat kamu suka? Ya pasti dengan sopan santun, terus melihat situasi apa yang dibutuhkan oleh si guru ketika guru ada di sekolah gitu. Dan ketika guru mengajar online, minta izin sama bapak atau ibunya, boleh ya Pak, Bu, saya berada di sekitar bapak ibu, tanpa berekspresi apa-apa, hanya mendengarkan saja, supaya nanti ketika bapak ibu membutuhkan bantuan, saya sebagai mahasiswa kampus mengajar, saya juga bisa memberikan treatment yang cocok gitu. Jadi ya seperti PDKT lah, pelan, tarik ulur. Kalau gurunya udah nggak senang, oke, cari di bidang lain, misalnya ke TU atau di perpustakaan gitu. Jadi ya puji Tuhan si mahasiswa juga melihat, iya Bu, seperti itu Bu, betul persis gitu. Tapi mereka tidak tahu bagaimana cara melakukannya. Jadi ya itu strategi saya pelan-pelan. Nah, jadi saya katakan seperti weting tresno jalanan saka kulino. Jadi saking sering ketemu, saking sering berinteraksi, nanti lama-lama oh iya anak ini ternyata membantu saya gitu. Itu Bu Santri strateginya. Terima kasih. Iya, jadi ini ya Bu, menularkan semangat dan juga menularkan strategi PDKT begitu ya. Jadi mahasiswa juga akhirnya terlatih gitu. Ala bisa karena biasa begitu ya. Jadi semakin terbiasa untuk PDKT dengan gurunya, akhirnya mereka bisa kerjasama bersinergi. Nah, bagaimana dengan Bu Melia nih? Sebagai dosen pembimbing lapangan, apakah sama pengalaman yang dialami oleh Bu Familia dengan Bu Melia? Silakan Bu Melia, bagaimana suka duka sejauh ini ketika membimbing mahasiswa? Oke, suka duka ya. Kayaknya kebanyakan sukanya daripada dukanya Bu Santri. Luar biasa. Jadi, ya, yang pasti kalau tadi Bu Fam mulai dari suka, kalau saya mulai dari duka dulu kali ya. Nah, biasanya duka akhirnya jadi suka ya kan. Oke, yang pasti ketika tanggal 2 Agustus 2021 di mana bahwa kami semua DPL wajib hadir untuk melaporkan diri ke suku dinas, di mana saya kan ditempatkan di SD Islam Al-Hidayah, Jagakarsa, ya. Saya akan coba share lah ya. Tadi saya sudah permisi sama direksi. Nah, jadi pada tanggal 2 Agustus itu benar-benar seperti kata Bu Fam tadi bahwa belum ada keselarasan antara pusat dengan suku dinas Jakarta Selatan. Sehingga ketika kami datang jam 8 dan untuk melaporkan diri itu seperti orang panik karena mereka bingung, dan untungnya kami itu membawa surat yang di-print sehingga itulah yang dipakai oleh Kadis untuk membuat SK kami. Nah, baru dari situ kami dikumpulkan di aula. Nah, tetap dengan protokol ini, dan puji Tuhan Ibu Murni sebagai Kadis kami Jakarta Selatan wilayah 2 itu sangat welcome. Ya, masih mau dengarkan keluh kesah kita ketika kita kebingungan. Nah, lalu kita di situ disepakati bahwa akan ada ketemu dengan guru-guru sebentar. Nah, ya jadi di sini mulai terjadi, kelihatan ya Bu Santri ya? Iya, terlihat Bu. Ya, kekompakan lah ya. Tadinya kami sudah mulai tegang-tegang,
Lalu akhirnya terjadi satu visi, satu misi untuk menjalankan kampus mengajar. Di sini beberapa mahasiswa ya yang akan mengajar di SD. Nah, itu dia. Jadi kemudian lalu setelah itu ya kita datang ke sekolah. Kita datang ke sekolah, lalu saya coba share, mudah-mudahan ada di sini. Inilah dia. Jadi saya komunikasi dengan kepala sekolah. Bu, kalau kita secara online, kemungkinan kayaknya tidak akan mungkin ada hati, gitu ya. Akhirnya kita ketemu secara offline, ya dengan protokol-protokol kesehatan lah ya, supaya terhindar yang namanya pandemik. Nah, jadi di situ kami mengatakan kita menjalankan visi ini dengan baik sampai bulan 12. Lalu kepala sekolah memberikan pembagian, karena kami ada 6 mahasiswa, maka yang nomor 1 untuk kelas 1, nomor 2 untuk kelas 2, dan seterusnya. Sehingga mereka dari awal sudah dijelaskan bahwa guru pamongnya adalah ini. Jadi benar-benar mereka mulai dari RPS, mulai pengembangan IT-nya, baik secara offline dan online, kemudian bagaimana cara pembuatan pengajaran, itu mereka sama-sama. Nah itu ya, jadi mulai dari duka, akhirnya terjadilah sukacita. Ya, kemudian sukacita yang lain adalah mereka itu diam-diam tanpa ada ngajak saya berzoom, mereka melakukan kegiatan sendiri, maksudnya kegiatan ini menyusun program sendiri. Contoh, ketika 17 Agustusan kemarin, saya tidak tahu, tiba-tiba, Ibu, ini kita mengundang Ibu untuk berzoom, kita mau memaparkan program-program kita bersama kepala sekolah. Jadi artinya sukacitanya adalah mereka itu benar-benar sangat ingin sekali mendukung program daripada Bapak Menteri. Ya, itu bisa kita lihat lagi ya, sebentar. Oke. Mudah-mudahan ada ini. Saya itu, ya. Mudah-mudahan bisa terlihat kah? Bentar ya. Maaf ya, sebentar. Oke, jadi ini ide mereka, ya, ide mereka. Nah. Selamat pagi, saya Melia. Untuk ini ide mereka. Nah ini. Dan inilah situasi sekolah yang kita hadapi. Benar-benar ini adalah satu kelas itu 11 orang. 11 anak, bisa dibayangkan 11 anak. Bisa bayangkan sekolah kita ini. Nah, tapi mereka semua antusias. Kenapa? Karena mereka ingin sekali sekolah yang ditunjuk oleh negara bisa berkembang dan bisa dibanggakan oleh anak-anak ketika mereka keluar dari SD. Itulah suka dan duka yang saya hadapi, Bu Santri. Terima kasih, Bu Santri. Baik, terima kasih, Bu Melia. Nah, ini melihat bahwa mahasiswa yang Ibu bimbing adalah mahasiswa-mahasiswa yang inisiatif dan kreatif, begitu ya, Bu? Jadi mereka bisa melakukan banyak hal dan bahkan membuat program-program yang sangat baik di sekolah yang mereka tuju. Nah, kalau demikian, kalau dari sepenglihatan Ibu, kira-kira apa saja kebutuhan di sekolah itu yang memang bisa kita bantu atau bisa kita lakukan sedikit yang untuk juga mendukung program MBKM, juga akhirnya membantu untuk literasi dan juga kemampuan numerasi dari anak-anak. Karena memang program MBKM ini untuk membangun literasi dan numerasi bagi anak-anak. Nah, kira-kira sejauh ini nih, apa nih peluang-peluang ataupun apa hal-hal yang akan dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswi yang sudah Ibu bimbing begitu? Iya, untuk numerasi dan literasi ya. Oke, mereka itu tadi kami barusan rapat sebelum acara kita ini ya, bahwa mereka ada program yaitu Visit to Home. Jadi anak-anak yang memang ya istilahnya menengah ke bawah kondisi ekonominya, tapi bisa dikunjungi. Saya sudah ingatkan, hati-hati. Harus izin orang tua, karena tidak semua orang tua mau didatangi oleh orang luar karena masa-masa seperti ini. Nah, jadi tetap komunikasi dengan kepala sekolah. Jadi satu program mereka yaitu Visit to Home, artinya mereka mengajar di rumah menjelang UTS. UTS itu September minggu kedua, kata Ibu Kepala Sekolah tadi. Lalu yang kedua adalah mengajar bahasa Inggris. Nah, itu program mereka, ya, mengajar bahasa Inggris. Kemudian ya, karena mereka adalah sekolah Islam,
mereka mengajari juga tadarus dan sejenisnya, ya, juga mereka mengajari. Kemudian mereka membuat metode pembelajaran secara seperti online lah ya, seperti YouTube dan sebagainya. Jadi selama ini guru tidak mengajar seperti itu. Jadi hanya mengajar hanya lewat SMS, lewat WA, habis itu kumpulkan gitu ya. Nah, jadi anak-anak sudah menghasilkan satu karya dan terus akan berkarya. Nah, itu dia. Jadi secara numeriknya ya mereka datang ke rumah untuk mengajari matematika bagi yang ekonominya menengah ke bawah dan mau didatangin. Begitu juga untuk tata bahasa dan sebagainya. Nah, itu mungkin metode yang sedang diterapkan oleh mahasiswa kami, Bu. Yang pasti mahasiswa kami bukan semua PGSD. Jadi dari 6 ada yang HI dan ada juga yang ilmu komunikasi. Jadi benar-benar heterogen. Nah, ya itu dia Bu Sandri. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Bu Melia. Nah, kalau dari pernyataan Ibu bahwa mahasiswa yang Ibu bimbing adalah bukan dari PGSD, begitu ya, atau mungkin dari jurusan-jurusan yang lain. Nah, kalau bisa tahu nih Bu, pengalaman unik apa nih yang Ibu dapatkan atau yang berbeda ketika membimbing mahasiswa dari berbagai latar belakang dan juga selama ini membimbing mahasiswa yang dari teknik. Kalau kita berbicara tentang teknik, maka itu kita biasanya berbicara tentang eksak dan yang hal-hal yang sudah jelas begitu. Nah, ketika kita berbicara tentang kampus mengajar, nah itu lebih ke arah humaniora. Nah, pengalaman-pengalaman unik apa nih yang Ibu dapatkan, sedikit yang berbeda ketika mengajar di Fakultas Teknik dan ketika melakukan pembimbingan di kampus mengajar ini? Banyak ya Bu Sandri ya. Karena gimana ya? Ada 2 program yang sudah kami jalankan, yaitu HUT Kemerdekaan sama Maulid Nabi. Jadi Maulid Nabi di sini ada santunan kepada anak yatim. Jadi secara humanioranya ya banyak sekali di dalam, artinya ada kedekatan antara mahasiswa dan anak gitu ya. Kemudian pokoknya intinya nggak ada namanya duka cita duka lah, berita duka lah ya di kampus mengajar. Yang adanya selalu suka. Karena kenapa? Melihat muka mereka yang ceria itu pun suatu pembelajaran buat kita lah itu. Jadi itu ya Bu Sandri ya, terlalu banyak program-program mereka buat yang membuat itu menjadi kebanggaan lah untuk kampus mengajar ini. Oh iya, lalu selanjutnya kalau dari latar belakang mahasiswa yang Ibu bimbing, apakah semuanya dari keguruan atau ada juga yang latar belakang yang sama dengan Ibu dari fakultas lain seperti fakultas teknik atau fakultas yang bukan keguruan begitu? Ya, jadi kami ada 6. Dua itu bukan dari PGSD, Pak, Bu Sandri. Yaitu dari hubungan internasional dan ilmu komunikasi. Tapi ketika saya tanya kenapa kamu mau mendaftar, karena latar belakangnya orang tuanya memang guru. Nah, jadi memang latar belakangnya guru sehingga mereka ingin mengajar. Nah, itu. Tapi yang saya lihat satu ya, yang HI ini adalah keahliannya membuat flyer. Jadi kalau ada acara di sekolah, dialah yang buat flyer. Nah, kalau yang untuk ilmu komunikasi, karena dia latar belakangnya adalah broadcast ya, jadi ketika ada acara, dialah yang membuat video. Jadi seperti tadi Bu Sandri lihat, itu adalah salah satu hasil karya beliau ya, yang dari ilmu komunikasi. Nah, terus mereka juga buat Instagram. Jadi benar-benar mereka itu benar-benar menjalankan latar belakang jurusannya lah ya, prodinya gitu. Tapi tetap menjalankan kampus mengajar, yang ditugaskan oleh negara, Bu Sandri. Gitulah. Baik. Ya, sangat menarik ya Bu, dari berbagai latar belakang bisa berkumpul di satu sekolah dan membawa berbagai perubahan. Dan mudah-mudahan ini juga bisa memajukan pendidikan di sana. Nah, kita kembali kepada Sydney. Kalau tadi terkait dengan yang disampaikan oleh Bu Melia, mahasiswa-mahasiswa yang dibimbing saat ini sudah melakukan berbagai kreativitas ataupun karya di sekolah yang mereka tuju. Nah, kalau Sydney sendiri, sejauh ini bersama dengan teman-teman dari berbagai kampus lainnya, mungkin bisa disampaikan latar belakang mereka dari jurusan apa, lalu hal-hal apa nih, kontribusi apa yang sudah dilakukan di sekolah bersama dengan teman-teman. Mungkin Sydney bisa menjawab, silakan Sydney. Ya, terima kasih Bu. Jadi, saya agak unik ya kelompoknya karena kita cuma berempat yang harusnya 7-6 orang. Karena 2 itu mengundurkan diri dari Fakultas Hukum. Nah, yang 4 ini itu 2 dari pendidikan matematika,
saya dari pendidikan biologi, dan satu lagi dari manajemen dari Universitas Pancasila. Nah, itu latar belakangnya cukup beda-beda dan sama sekali nggak ada yang pernah ngajar SD sebelumnya. Jadi belum ada bayangan sebelumnya kecuali anak-anak gitu. Nah, program yang kami lakuin itu pertama kali yang kita pikirin adalah galau sebenarnya, karena waktu tanggal 3 Agustus kita ke sekolah, itu masih anak-anak belum ada yang masuk ke sekolah sama sekali, kecuali kelas 1. Karena masih belum diperbolehkan sama dinas dan pemerintah segala macam, belum membolehkan. Kita kebingungan mikirin programnya, karena programnya sendiri juga sekolahnya, siswa-siswanya itu ekonominya menengah ke bawah. Kita juga tanyakan, Bu, apa aja yang udah Ibu lakuin di sekolah ini, pembelajarannya seperti apa. Dan beliau juga mengatakan pembelajaran yang sementara ini dilakukan adalah WhatsApp. Door to door udah pernah visit to home, tapi ternyata orang tuanya nggak welcome atau nggak peka. Jadi ada gurunya tapi belum ready rumahnya. Nggak ada orang tua, udah di titik nggak ada orang tua yang mau rumahnya dipakai untuk visit to home. Dari situ kita kebingungan, aduh program apa ini, sekolah nggak dibolehin masuk, siswa-siswa juga nggak ada yang bisa mengakses Zoom atau Google Meet dikarenakan entah storage-nya penuh atau HP-nya tidak memadai, dan masalah kuota. Dari situ saya juga sempat galau, aduh kenapa ini dari Pak Nadimnya nggak mau dibuka dulu sekolahnya, gimana kita mau ngajar, kita sekolah yang kekurangan, kita mikirnya gitu. Ternyata puji Tuhannya sekolah itu bikin sistem 25% siswa masuk kurang lebih. Jadi kita dikasih kesempatan untuk bertemu langsung sama siswa. Dari situ pertama kali yang kita lakuin itu yang terbesit di otak kita langsung untuk kita lakukan adalah identifikasi dulu jenis-jenis siswanya seperti apa. Karena dengan segala kekurangan yang ada, kita nggak bisa langsung terapin berbagai macam aplikasi canggih, teknologi canggih di sekolah itu. Saya juga memikirkan kemungkinan apa yang bakal kita sebagai mahasiswa tinggalkan di sekolah itu untuk diteruskan kembali ke guru-gurunya. Nah, untuk program sendiri, saya merasa kami berempat itu ada fokusnya masing-masing. Jadi saya fokusnya melihat apa yang bisa ditinggalkan ke sekolah itu, seperti model pembelajaran saya itu disisipin sama games atau nyanyi-nyanyi atau cerita-cerita, brainstorming segala macam. Dan ternyata guru itu bisa untuk nerapin itu yang sebelumnya belum pernah diterapin. Langsung diterapin ke siswanya. Kan kita setiap ngajar itu selalu sama gurunya gitu. Jadi gurunya juga melihat dari kita kemudian dilakuin. Kemudian ada teman saya juga yang fokus adaptasi teknologi, jadi mengajarnya menggunakan PowerPoint dan video-video. Itu juga kita pertimbangkan kenapa fokus-fokus, karena proyektor di sekolah itu hanya 1, dan nggak mungkin 4 mahasiswa itu rebutan pakai. Jadi kita bagi-bagi, juga kita diajak putar otak gimana caranya pembelajaran yang seru, yang bikin mereka wow, menarik belajar, tapi dengan cara yang sederhana. Terus program yang saya lakukan pribadi itu karena kebetulan saya dari pendidikan biologi, jadi saya lebih merancang program yang tujuannya itu agar peserta didik kemampuan literasi lingkungannya itu meningkat. Karena yang saya lihat, sekolah itu hijau sekali, ada greenhouse, walaupun kecil tapi sangat rapih. Terus tanaman-tanamannya juga segar-segar, ada pot segala macam. Nah, saya fokus di literasi lingkungannya, mengenalkan kepada mereka lingkungan kita itu seperti apa, lingkungan tempat tinggalnya, apa yang harus dijaga, apa yang harus mereka lakukan terhadap lingkungan mereka, apakah lingkungan kelas mereka juga harus dijaga. Itu sih Bu, untuk saat ini selama sebulan ini yang sudah kita lakukan itu. Dan mungkin ada lagi program-program yang fokus di bidangnya masing-masing. Teman saya dari pendidikan matematika itu fokus di memberikan pelajaran tambahan di Kalistung. Jadi membaca, tulis, hitung. Karena fakta bahwa anak kelas 6 SD di sana masih belum bisa baca. Ada yang masih belum bisa baca, ada yang masih ngeja. Jadi kita benar-benar fokus untuk sama ratain dulu kita anak-anak kita itu bisa baca, tulis, hitung. Gitu. Karena udah mau ujian juga, kasihan belum bisa baca. Nah, itu sih Bu untuk saat ini. Oke. Jadi kebutuhan di lapangan ataupun kebutuhan sekolah yang begitu besar sehingga teman-teman dan bersama dengan Sydney membagi fokus begitu ya. Ada yang bagian untuk medianya, ada bagian metodenya, lalu ada bagian-bagian yang lainnya begitu. Khususnya tadi ada yang bagian baca, tulis, hitung malahan. Bahkan sampai kelas 6 belum bisa baca dan tulis, itu menjadi PR yang sangat besar.
gitu ya. Nah, kalau demikian, ketika Sydney melihat itu semua, gitu ya, melihat kondisi di sekolah seperti apa, lalu melihat kondisi pendidikan di Indonesia seperti apa, lalu dengan latar belakang sebenarnya saat ini sebagai mahasiswa pendidikan biologi. Apakah ketika terjun langsung membuat Sydney semakin yakin akan panggilan hidup menjadi seorang guru, atau malahan jadi takut menjadi guru nih setelah mengikuti kampus mengajar ini? Bagaimana Sydney? Oh, merinding saya dengar pertanyaannya. Sebenarnya saya lebih ke, saya senang mengajar anak SD khususnya, tapi ada ketakutannya tersendiri. Takut nggak bisa untuk menjadi apa yang jadi kebutuhan mereka. Sama kayak anak SMA, saya punya ketakutan sendiri untuk anak SMA. Misalkan anak SMA itu benar-benar harus disentuh dulu baru mau belajar gitu. Mereka nggak terlalu menganggap penting belajar. Ada beberapa yang seperti itu anak SMA. Sama juga seperti anak SD. Nah, dari situ saya mikir, dengan saya ditempatkan di SD ini, benar-benar memang ada tujuannya, maksudnya saya ditempatin di SD yang serba kekurangan. Kadang saya waktu awal-awal ikut kampus mengajar ini, saya kan ikut satu grup Telegram dan satu grup WhatsApp di daerah saya, di Bogor. Saya lihat teman-teman saya udah bikin programnya pakai Google Classroom, terus pakai yang boneka-boneka, mereka pakai panggung boneka via online, terus bisa visit home gitu, door to door. Saya iri kenapa saya nggak bisa bereksperimen melakukan pembelajaran sebanyak itu. Tapi kembali lagi ke saya dan siswa yang saya ajar, ternyata kebutuhan mereka itu kalau saya terapin itu belum tentu itu yang mereka butuhin. Mereka ternyata butuh sosok yang benar-benar belajar tuh gini loh, belajar tuh nggak kayak apa yang kalian pikirin harus dimarahin, itu enggak. Ternyata matematika itu nggak seperti yang kalian pikirkan gitu. Ternyata guru itu nggak semenakutkan itu, kita tuh welcome sebenarnya. Itu saya lebih terpanggil untuk melakukan itu ke siswa saya sih. Lalu ketika mengikuti program ini, seperti pertanyaan yang tadi, apakah mengklarifikasi atau semakin meyakinkan untuk menjadi guru, mengingat latar belakang Sydney sebagai mahasiswa pendidikan gitu ya, mahasiswa keguruan? Saya malah berpikir untuk jadi guru SD aja, Bu. Wow, luar biasa ya. Itu luar biasa. Karena fansnya banyak, gitu. Saya suka atmosfer saya terkenal gitu, Bu. Ya, menjadi idola anak-anak gitu ya. Jadi image bahwa guru itu seseorang yang ditakuti, seseorang yang harus dihormati, itu tidak begitu lagi di tengah perkembangan zaman ini. Jadi guru menjadi teman siswa gitu ya. Guru menjadi rekan belajarnya siswa. Berarti semakin yakin menjadi guru nih ya. Iya, dalam nama Tuhan lah, Bu. Oh iya. Semangat untuk terus berjuang mengikuti panggilan begitu ya, selama 3 atau 4 bulan ke depan kamu masih banyak belajar di sana. Nah, kalau begitu, mengingat tadi strategi pembelajaran memang harus disesuaikan. Betul ya? Kalau kita melihat di sekolah yang sudah maju, maka strategi pembelajarannya mungkin untuk media online atau media teknologi itu sangat tepat. Nah, kalau di sekolahnya Sydney, tadi strategi pembelajarannya harus disesuaikan. Kalau pembelajaran online tidak bisa, akhirnya 25%. Nah, sejauh ini, karena tadi saya juga mendengarkan bahwa Sydney fokus kepada metode-metode pembelajaran. Ya, nah kira-kira sejauh ini sudah melakukan berbagai macam metode apa saja nih yang sudah Sydney terapkan. Lalu kira-kira dari metode-metode itu yang paling cocok nih di sekolah Sydney mengajar saat ini metode yang mana? Metode yang sudah saya lakukan sama teman-teman itu lebih ke kita ngajar dulu, baru kasih soal, kita samperin satu-satu mejanya. Ada yang nggak bisa, kita langsung ayo kumpulin misalkan 5 orang, kita ajarin satu-satu. Kan fakta yang menarik juga dari anak SD yang baru saya sadarin setelah mengajar di sini adalah anak SD itu nggak bisa sekali dikasih tahu. Kita udah ajarin di depan, pas disamperin ngerti nggak? Nggak, saya jelasin lagi. Abis itu udah bisa. Terus ini gimana? Ya itu saya ajarin lagi. Nah, itu yang menurut saya baru gitu, sangat baru. Saya nggak menduga-duga kalau anak SD ternyata bisa serumit itu. Nah itu jadi itu metode yang saya lakukan. Terus metode menyelipkan problem based learning. Jadi ada satu masalah, tampilin gambarnya. Misalkan pencemaran lingkungan. Menurut kalian seperti apa nih? Nah dari situ anak-anak mulai berpikir, mulai menyampaikan pendapatnya mereka.
Nah, di proses ini itu saya juga menemukan ada anak-anak yang memang pendiam. Nah, pendiamnya ini kan ada berbagai macam faktor. Ada yang memang karena sakit ginjal, ada yang memang mereka sangat kurang, ada yang karena kondisi khusus yang seperti sebelumnya saya sebutkan. Dari metode pembelajaran yang sudah diterapkan, ternyata kita sebagai mahasiswa tuh bisa tahu masalah yang siswa saya hadapin juga ternyata. Kemudian yang paling siswa senangin itu kalau ada games dan ada hadiahnya. Itu senang sekali, ada rewards-nya gitu. Kalau saya bilang, kakak hari ini mau games, ada hadiahnya gitu. Nanti mereka semangat, duduknya jadi rapi, jadi diam, terus langsung fokus, langsung anteng, ayam gitu. Habis itu kalau misalkan ada ice breaking, mereka juga suka. Kalau nyanyi pakai gerakan, itu setiap pembelajaran saya selalu selipin ice breaking, entah nyanyi, entah games. Yang baru saya coba di sekolah itu, dan puji Tuhan guru-guru juga welcome. Karena sebelum kita melakukan pembelajaran, saya juga bertanya ke guru-guru di sekolah itu, ibu bapak sudah melakukan apa saja. Nah, kalau misalkan ada metode yang mereka udah lakukan dan ternyata nggak berhasil di murid, itu saya kurang pengen mencoba, karena udah ketahuan kalau misalkan memang anak-anak di sini bukan pakai ini metodenya gitu. Oke, sejauh ini saya tadi tertarik karena memang siswa itu selalu tertarik juga dengan yang bagian hadiah begitu ya. Ketika ada pencapaian maka ada reward gitu. Mungkin kita semua juga mengalami hal yang demikian. Ketika kita mengerjakan sesuatu maka ada reward. Nah, sejauh ini Sydney sudah memberikan reward apa saja nih sejauh ini? Kemarin saya kasih biskuit satu. Saya takut gak enak karena benar-benar cuma ngasih satu segini doang biskuit beli di dekat rumah. Ternyata mereka dikasih segitu aja seneng. Makasih kak gitu tuh. Aduh gak enak gitu, tapi merekanya senang. Terus ngasih ini stiker. Anak kelas 1 SD sama 2 SD itu suka banget dikasih stiker. Bahkan taruh di atas meja, balik lagi udah hilang. Stikernya ada dibagi-bagiin. Kata ada dicolong kemana aja. Jadi kita lihat yang lucu-lucu yang dari kita itu seneng banget gitu, yang stiker-stiker gitu. Sama permen, paling permen stiker ngasih stiker. Iya betul, hal-hal yang disukai anak-anak berarti ya. Nah kalau secara tidak langsung saya mau lihat lebih jauh, itu kamu biaya sendiri atau dari sekolah? Itu biaya sendiri. Kita sebenarnya ada pembiayaan, ada pembiayaannya udah kelihatan kemana aja keluarnya. Jadi kalau misalkan ke sekolah itu kan kita dari jam 8 sampai jam 3 sore. Selama dari jam 8 sampai 3 sore kan kita orangnya laparan, ternyata lapus gitu. Kadang sekolahnya kasih makan, kadang sekolahnya kasih cemilan-cemilan gitu. Pas kita datang ternyata toplesnya ada banyak cemilan. Kadang kitanya inisiatif sendiri bawa serenceng-serenceng taruh di sekolah, terus selesai ngajar pas balik udah habis, sering banget kayak gitu. Jadi kayak lucu-lucuan aja. Kalau untuk makanan, tisu, minum itu kita ada kasnya sendiri, diatur sama teman saya yang manajemen gitu. Terus kalau yang rewards itu kan itu per kelas ya, per pembelajaran, per rencana pembelajaran itu dilakuin sendiri-sendiri, ini dari dana sendiri. Nah, ini hal yang menarik. Apa yang membuat Sydney akhirnya mau rela memberikan reward-reward itu? Itu pasti dengan kerelaan hati. Gitu. Selain memberikan tenaga, memberikan pemikiran, tapi juga mau memberikan dengan rela. Apa yang membuat Sydney melakukan itu? Awalnya saya itu juga mikir-mikir dulu untuk ngasih reward, karena saya mikirin faktor apakah nanti anak ini jadi mau belajar kalau dikasih sesuatu, sama apakah nanti reward ini nggak bisa saya terusin atau malah membebani saya, kan jatuhnya jadi kayak kak mana ini lagi, aku mau lagi gitu. Dan ternyata setelah saya pertimbangin, saya lihat kondisi juga untuk ngeluarin 17.000 sekali game itu ya worth it gitu, nggak apa-apa. Toh itu juga apa ya, nggak selalu setiap pembelajaran, karena berusaha jaga emosi mereka, jaga mood mereka juga biar mereka nggak mengharapkan imbalan terus itu, sama karena pengen bikin mereka senang aja gitu. Jadi bonus. Oh gitu ya. Selain juga pastinya untuk mereka mau belajar, begitu ya, karena juga tadi malas belajar atau akhirnya kadang lupa, kadang ingat pelajaran yang diajarin seperti apa, begitu ya. Jadi narik hati mereka dulu untuk belajar. Iya betul, untuk menstimulus. Iya. Ya luar biasa ya perjuangan untuk mendidik siswa
perjuangan untuk membelajarkan siswa dengan segala daya dan upaya, begitu. Ini sangat menarik sekali. Kalau kita lanjutkan diskusi ini bisa panjang dan sampai larut malam, begitu ya. Dan sejauh ini saya melihat bahwa memang pendidikan di Indonesia atau pendidikan yang saat ini sedang berlangsung di tengah situasi pandemi memang sangat membutuhkan orang-orang yang mau memberikan hati, orang-orang yang mau melakukan perubahan-perubahan kecil, baik di sekolah, di tingkat SD, SMP, dan SMA. Nah, kita akan menghujung acara ini, sepertinya kita akan masuk kepada bagian penutup. Untuk seluruh narasumber, apa harapan dari ibu-ibu dan juga Sydney, apa harapannya setelah mengikuti program Kampus Mengajar Jilid 2 ini? Silahkan, dari siapa dulu nih? Dari Bu Melia lah. Silahkan Bu Melia, silahkan Bu. Oke, terima kasih Bu Safitri. Ya, harapan saya untuk Kampus Mengajar ini, khususnya Kampus Mengajar 2 ya. Yang pertama, saya mengharapkan agar ini terus dilakukan, diperpanjang ya dengan adanya Kampus Mengajar 3, 4, dan seterusnya. Karena ini sangat bermanfaat sekali. Yang pasti manfaatnya menambah jaringan pertemanan. Baik dari siswa sampai ke pejabat, ya artinya pejabat di dinas lah ya, Dignas ya. Oke, itu manfaat yang pertama, ya. Kenapa saya harapkan ini tetap diteruskan, ya kalau bisa sampai kampus mengajarnya ke 10, ke 11 dan seterusnya, ya. Oke, yang kedua itu adalah bisa menambah ilmu dan pengetahuan kita. Jadi kita tidak menganggap bahwa diri kita itu adalah sudah hebat, ya kan? Sudah hebat, sudah tahu segalanya. Padahal ketika ada kampus mengajar kita diterjunkan, kita bisa melihat bahwa sebenarnya kita perlu banyak belajar. Nah, itu ya. Kemudian yang harapan saya yang ketiga adalah untuk mahasiswa. Ya, jadi saya harapkan kampus mengajar ini terus dilaksanakan karena untuk mahasiswa sangat baik sekali. Kenapa baik sekali? Karena mahasiswa dapat menyalurkan ya ilmu yang mereka dapat. Karena seperti ada pesan orang tua dulu bahwa kalau ilmu hanya dipegang tapi tidak diamalkan maka ilmu itu akan sia-sia ya. Jadi sebaiknya kalau ada kampus mengajar lagi selanjutnya tetap diikuti oleh mahasiswa, khususnya mahasiswa-mahasiswa yang hebat-hebat di zaman sekarang ini. Kemudian yang terakhir harapan saya khususnya untuk universitas dan pimpinan ya. Tolong, ya ini saya belajar dari pengalaman teman-teman mahasiswa, di mana mereka sempat kecewa. Saya tidak tahu apakah Sydney sempat kecewa, karena dijanjikan 20 SKS, ternyata tidak sampai 20 SKS, gitu ya. Ada yang hanya 13, ada yang 10. Jadi, kampus mengajar ini baik, ya. Tapi saya berharap supaya pihak institusi, dimanapun yang mengikuti kampus mengajar, berkatalah jujur kepada mahasiswa berapa SKS yang disetarakan kepada mereka. Sehingga ketika mereka mengikuti, mereka bisa plong dan bisa melakukannya dengan baik. Jadi harapan saya untuk kampus mengajar, kampus merdeka yang telah dicanangkan oleh Pak Nadiem, saya harapkan untuk terus dilakukan, diperpanjang dan diperpanjang sampai kampus mengajar ke 100 pun. Nah, ya, itu dari saya Bu Safitri. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Melia untuk harapannya. Kalau selanjutnya dari Bu Familia, bagaimana Bu untuk harapannya setelah mengikuti program KM2 ini? Silakan Bu. Baik, Bu Santri, terima kasih. Soal harapan ya, agak sulit merangkai kata-kata yang bisa menjelaskan isi pikiran saya. Oke, saya coba. Harapan saya, yang pertama Pak, tentunya semoga program Kampus Mengajar 2 terlaksana dengan baik di SMPN 82 Jakarta, di mana itu adalah tempat penugasan saya sebagai DPL. Dan indikator dari terlaksananya program Kampus Mengajar 2 ini berjalan dengan baik, tentu terjadi peningkatan kualitas numerasi dan literasi pada siswa, termasuk pada dimensi adaptasi teknologi, karena memang adaptasi teknologi ini menjadi sesuatu yang mutlak di dalam pendidikan di masa depan, tanpa harus mengurangi peran manusia itu sendiri di dalam proses pembelajaran. Lalu harapan yang berikutnya ya tentu seperti yang tadi saya sampaikan sebagai kendala, semoga program Kampus Mengajar 2 dan skema lain MBKM yang diadakan oleh Kemdikbud
diterima dengan sungguh-sungguh oleh dinas terkait di semua daerah di Indonesia, supaya apa yang diimpikan oleh Kemdikbud, dan saya yakin impian ini juga sama dengan dinas pendidikan di daerah, itu terwujud dari kerjasama semua pihak ya, termasuk orang tua dan siswa itu sendiri. Dan terakhir, harapan saya adalah supaya kampus mengajar 2 ini meskipun nanti pejabatnya berganti, sudah menjadi budaya yang baik untuk pendidikan Indonesia yang identik keindonesiaannya. Tidak perlu, ya maksud saya perlu sih sedikit, tapi tanpa harus mengadop sistem pendidikan dari luar Indonesia gitu, karena memang Indonesia ini punya ciri khas yang berbeda gitu. Jadi itu harapan saya, Bu Santri. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Familia. Kita berlanjut kepada Sydney. Bagaimana harapannya ketika terjun langsung di sekolah, dan bagaimana harapannya di kampus mengajar jilid 2 ini? Silakan Sydney. Ya, harapan saya sebenarnya antara tidak muluk-muluk atau menurut saya cukup pribadi. Jadi karena kampus mengajar ini ternyata benar-benar mendidik saya untuk lebih empati, bekerja dari hati, ikhlas, terus udah bawa saya untuk melihat pendidikan Indonesia lebih dekat, dan punya keluarga baru dari sekolah baru juga. Saya berharap seenggaknya siswa itu mengenal dunia luar, karena mereka ini ternyata menganggap dunia mereka hanya Cisarua dan desa Kampung Muara doang. Jadi saya pengen siswa itu dari kehadiran kami itu tahu kalau misalkan dunia itu tidak hanya Cisarua. Kemudian saya juga berharap mereka itu bisa menemukan alasan mereka kenapa mereka mau belajar. Mereka juga bisa menemukan pola belajar yang menurut mereka itu sesuai sama mereka. Karena dengan kita bangun karakter mandiri belajar seperti itu, kemungkinan besar berkelanjutan sampai mereka SMP, SMA, dan mereka ketemu alasan kenapa ingin belajar. Kemudian saya juga berharap guru-guru di sana diberikan kesehatan dan kapasitas lebih seperti sabar gitu, punya kesabaran yang ekstra dalam menghadapi dan mengayomi siswanya. Saya juga berharap mahasiswa yang terjun di program ini ataupun yang menjalankan kuliahnya itu juga diberikan kesehatan dan kemampuan yang lebih untuk jadi berkat buat anak-anak Indonesia. Kemudian harapan saya untuk KM ini agar terus berlanjut sehingga kayak sekolah nggak kehilangan atmosfer kedatangan wajah baru gitu, karena saya merasa anak-anak itu suka lihat wajah baru, kayak wah lebih excited gitu. Terus saya juga menyarankan sekali teman-teman mahasiswa untuk mengikuti program ini karena luar biasa banget impact-nya buat diri kita, selain pengetahuan administrasi atau pengetahuan proses selain di luar dari itu, pengalaman secara pribadinya, hati kita bisa tersentuh itu dari program ini. Jadi menurut saya program ini nggak akan datang 2 kali atau 3 kali, mungkin sekali seumur hidup saya datang ke sekolah yang jauh, nggak pernah saya tahu ada sekolah itu, 1 jam perjalanan dari rumah, itu mungkin cuma saya saat menjadi mahasiswa, begitu. Baik, terima kasih Sydney. Terima kasih ibu-ibu narasumber, semoga harapan ibu-ibu sekalian dan juga Sydney dapat tercapai, dan kiranya program Kampus Merdeka, Merdeka Belajar, khususnya kampus mengajar, yang saat ini sedang dilaksanakan dapat berjalan dengan lancar, dan dapat melahirkan mahasiswa-mahasiswa yang berkualitas, dan juga bisa bermanfaat bagi seluruh sekolah-sekolah yang menerima mahasiswa-mahasiswa yang saat ini sedang dilaksanakan. Baik, kita akan menutup acara kita pada malam hari ini. Terima kasih untuk seluruh narasumber yang luar biasa yang sudah mau berbagi cerita, yang sudah berbincang-bincang dengan kita. Terima kasih untuk Ibu Familia Novita Simanjuntak dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kristen Indonesia, dan juga Ibu Meldia Sebayang dari Fakultas Teknik Universitas Kristen Indonesia sebagai dosen pembimbing lapangan. Dan juga terima kasih kepada Sydney sebagai mahasiswa yang sudah terjun langsung di kampus mengajar. Semangat mengerjakan tugas dan tanggung jawab kepada ibu-ibu sekalian dan juga Sydney. Baik, pemirsa sekalian, kita akan menutup acara kita pada malam hari ini ketika kita mendengarkan MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Maka ini akan menjadi ajang memerdekakan mahasiswa, memerdekakan mereka belajar. Kampus mengajar salah satu bentuk yang dicetuskan, sehingga bersama-sama
bersinergi meningkatkan kualitas pendidikan, khususnya di tingkat SD, SMP, dan SMA. Indonesia membutuhkan peranan kita. Pendidikan yang maju membutuhkan Anda, saya, mereka, dan kita semua. Terima kasih untuk seluruh pemirsa, terima kasih untuk kehadirannya, dan sampai bertemu kembali di program TV Kita Sejahtera episode berikutnya. Terima kasih, kami mengundurkan diri, dan kami meminta maaf jika melakukan